Halo semuanya, video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan produksi dan operasi pada PT Bionesia Organic Food. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi dan operasi. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita saksikan dan semoga bermanfaat. PT ini bergerak dalam bidang pengolahan makanan organik, khususnya adalah kelapa sebagai bahan utamanya. Dari satu buah kelapa akan diolah melalui proses dehusking atau membuang serabut dari kelapa, lalu diseler yaitu membuang tempurungnya. Setelah itu membuang kulit ari, baru mendapatkan daging putih atau yang disebut dengan white meat. Setelah mendapatkan daging putihnya, kita akan mengolahnya di departemen meat preparation, lalu masuk ke dalam proses grinding atau diparut. Selanjutnya akan dipres menggunakan mesin untuk mendapatkan santan dari hasil parutan tersebut. Santan yang sudah didapatkan tadi akan diolah dan diproses yang dinamakan canned cream atau canned milk dan dijadikan santan kaleng. Selanjutnya akan dimasak dan siap dikonsumsi. Kemampuan manajemen dan pengalaman sangat dibutuhkan untuk mengatur sistem pengelolaan operasi dan produksi. Tentunya, perusahaan harus menyusun strategi pengelolaan produksi, strategi pemasaran, strategi logistik, dan strategi lainnya. Tanpa adanya sistem dan strategi dalam pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan akan sulit mencapai tujuannya atau mengerjakan proyek dengan tidak efektif dan efisien. Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa pengertian dari manajemen produksi dan operasi dari beberapa ahli. Dalam dunia persaingan, setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Russell dan Taylor tahun 2003, strategi merupakan visi bersama yang menyatukan sebuah organisasi atau divisi agar berjalan pada arah yang benar. Peramalan atau forecasting adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk memprediksikan kejadian di masa yang akan datang. Menurut Schroeder, Goldstream, dan Rungkus Natam 2011, peramalan dibagi menjadi 3, peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya adalah konsep perencanaan kapasitas dan agregat. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Konsep MRP merupakan Material Requirement Planning yang dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantungan. MRP bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan ataupun melakukan pesan ulang. Dalam konsep strategi lokasi, ada yang dinamakan perencanaan evaluasi lokasi. Hal ini dilakukan karena beberapa hal. Yang pertama ialah berpindahnya pusat kegiatan bisnis. Yang kedua, berubahnya adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, berpindah konsentrasi pemukiman. Yang keempat, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan lebih baik. Yang kelima, meningkatnya kapasitas produksi perusahaan. Dalam konsep manajemen persediaan, tentunya ada sebuah tujuan. Tujuan manajemen persediaan adalah membantu perusahaan untuk mengatur atau mengelola persediaan dengan mutu dalam jumlah dan waktu yang sesuai dengan permintaan. Konsep manajemen rantai pasok dalam proses operasi. Supply chain management adalah pengawasan bahan, informasi, serta keuangan sebagai pergerakan dalam suatu proses dari pemasok ke produsen, dari grosir hingga eceran kepada konsumen. SCM melibatkan koordinasi dan mengintegrasikan arus balik di dalam dan di antara perusahaan. Penjadwalan untuk proses operasi. Penjadwalan adalah proses mengatur atau mengkoordinasi beberapa orang atau divisi dalam suatu pekerjaan. Dalam sebuah organisasi, penjadwalan atau scheduling berhubungan dengan penetapan waktu dari penggunaan sumber daya spesifik dari organisasi tersebut. Dari CPM dan PERT. Critical Path Method adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. CPM juga berupaya untuk mengoptimalkan biaya proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Lalu ada Program Evaluation atau disingkat dengan PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan merencanakan dan mengendalikan proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Pada studi kasus kali ini, kami mengambil contoh sebuah PT yaitu PT Bionesia Organic Foods. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan makanan organik yang menggunakan bahan utamanya adalah kelapa.
Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam olahan kelapa seperti coconut milk in can, coconut milk drinks, LFDC, HFDC, dan lain sebagainya. PT Bionesia Organic Food juga berfokus pada melayani masyarakat yang sadar kesehatan yang terus meningkat. Selanjutnya, mari kita amati alur proses operasi perusahaan PT Bionesia Organic Food. Untuk alur operasi perusahaan ini sudah banyak menggunakan mesin sebagai penggerak produksi dan operator. Sistem produksi dan sistem operasi dapat berjalan dengan begitu selaras atau berjalan saling berkaitan. Selain memakai sistem operasi mesin, perusahaan ini juga tetap memakai sistem operasi yang masih manual atau tidak memakai mesin seperti jambul, akan tetapi masih memakai parang untuk mengupas serabut kelapa. Selain kita mengamati alur proses operasi perusahaan ini, kita juga akan mengamati strategi operasi perusahaan PT Bionesia Organic Food. Bila perusahaan ini mendapatkan banyak pesanan dan tentu membutuhkan bahan baku yang banyak untuk diproduksi, maka strategi operasi yang dilakukan adalah dengan merekrut subkon sebagai tambahan tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan kuantitas produksi yang banyak menjadi lebih cepat, sehingga pada tanggal ekspor tidak mengalami delay pengiriman. Jika produksi sedang sedikit, maka subkon tidak dijalankan. Hal ini dilakukan agar biaya operasional untuk para pekerja subkon tidak membengkak.